Tapi papeda dijadikan makanan sehari-hari. Masuknya di Kalimantan Selatan itu bersamaan dengan masuk kami. Harapan daripada kehidupan orang Batak. Namanya cak udah jarang asal. Ngantar gitu. Selap tuh yang masak bisa pingsan, ya. Kuliner adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Namun, seiring perkembangan zaman, kuliner telah menjadi bagian identitas sebuah bangsa. Di seri dokumenter ini, kami menghadirkan cerita kuliner masing-masing suku yang mendiami kota Pontianak. Dalam proses ini, kita mencoba untuk mengeksplorasi berbagai macam kuliner yang ada di kota Pontianak melalui pendekatan berbagai macam suku. Pada umumnya, proses ini begitu sulit karena memerlukan riset yang cukup mendalam. Namun kita cukup beruntung karena kita bertemu Paguyuban Merah Putih, tempat berbagai macam suku yang ada di kota Pontianak saling berhimpun. Almanak kuliner adalah pendekatan yang digunakan oleh Yayasan Saka dan paguyuban-paguyuban di kota Pontianak untuk mengenalkan kekayaan budaya yang kita miliki. Dalam prosesnya, setiap suku mengenalkan kuliner khas masing-masing dan memberikan tanggal untuk almanak makanan tersebut sesuai dengan peristiwa atau tokoh yang penting menurut komunitas paguyuban dan perlu diperkenalkan pada masyarakat luas di Pontianak. Jadi kita bisa semakin mengenal satu sama lain melalui almanak ini. Kita menggunakan pendekatan kuliner karena salah satu daya tarik kota Pontianak adalah kuliner. Dan kehadiran makanan itu tidak lepas dari kontribusi semua yang tinggal di Pontianak. Jadi kita di sini kalau istilah bahasa Madura itu tacing petis. Jadi kalau di Indonesia kan itu bubur pedas. Kalau untuk bahannya, itu beras, umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi rambat, jagung, kacang merah, kacang hijau, atau tancem resem ini. Itu disajikannya itu di bulan Asyura. Kalau bubur ini kita pada umumnya itu diantar ke tetangga, bukan kita ngundang orang Madura makan bubur tuh jarang dilakukan, kecuali mungkin di tanah aslinya. Tapi kalau kita di sini lebih banyak kita ngantar lah, antar tetangga, nanti tetangga ngantar kita juga gitu lah. Ya kan, namanya teratur. Namanya teratur itu istilahnya. Ngantar. Pindang itu juga makanan khas Palembang, bisa dibuat dari berbagai macam bahan utamanya. Ada pindang tulang, ada pindang aneka ikan. Ikannya biasanya yang digunakan adalah ikan air tawar karena dia tidak menimbulkan efek yang terlalu amis, ataupun juga ada pindang udang. Biasanya itu seperti sup, tapi dalam rasa yang segar. Wilayah Sumatera, ya ini kan terkait kondisi alam di sana juga, karena banyak sungai ya. Di sana disebut istilah Batanghari 9. Jumlah sungai segala macam itu ada sebutan-sebutan Batanghari 9 gitu. Makanya ada penghargaannya juga, saya sempat ikut di sana tuh Batanghari 9. Jadi emang sungai utamanya Sungai Musi. Tapi banyak anak sungai yang lain gitu. Nah, jadi mengingat kondisi alam seperti itu sebagai bahan bakunya tadi, berbagai jenis ikan, bisa udang ya. Biasanya zaman dulu kan jalur transportasi itu jalur sungai. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor yang masyarakat untuk kebutuhan kulinernya itu membuat ini pindang ini.
Bahan-bahannya pertama, bahan utamanya tuh ayam kampung. Nggak ayam kampung juga boleh, ayam potong juga boleh. Terus bawang merah, bawang putih, kemiri. Terus pakai belimbing wulo. Kalau nggak belimbing wulo, tomat hijau. Sama cabai rawit utuh. Terus pakai santan yang lebih kental sekali. Ada asam, ada pedas, gurih. Namanya aja udah garang asam. Kalau jagung bose ini memang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan orang Nusa Tenggara Timur dan itu sudah menjadi makanan ciri khas hari-hari, Pak. Dan kenapa muncul jagung bose ini? Karena orang Kupang memang sebenarnya mereka itu mampu untuk bisa mengunyah jagung yang biji yang keras, tentunya direbus dulu ya. Tetapi lambat laun karena jagung itu sangat keras dan mereka itu ada yang sudah tidak bisa untuk mengunyahnya lagi, sehingga diolah menjadi makanan yang bisa dapat dimakan oleh semua umur, baik yang sudah tidak punya gigi juga masih bisa untuk dinikmati kalau itu diolah menjadi jagung bose. Rendang itu awalnya itu dibuat oleh orang Sumatera Barat adalah makanan orang-orang perantau, ya kan? Karena rendang itu adalah punya ketahanan sangat lama dia tanpa dipanaskan. Tapi dengan perantau-perantau ini dibawa dia, sambillah dia untuk memperdagangkan khas masakan rendang ini. Jadi boleh kata itu dijual belikan. Jadilah merupakan hak patennya orang Sumatera Barat yang dinamakan rendang ini. Kalau Pontianak itu asam pedas tuh ya berkuah gitu. Lain dengan pindang. Nah, jadi teksturnya juga beda. Kemudian dia pada kuah ya. Dan kuahnya harus merah. Nah, asam pedas itu udah include lah ya. Kalau makan ada itu tuh tidak nambah yang lain pun tidak masalah gitu. Justru kalau ada tambah yang lain, ada ayam jadi kurang enak. Nah, ada daging gitu jadi kurang enak. Nah, jadi memang porsinya itu nampaknya dalam porsi yang kecil dan sedang lah ya. Kalau saya cara keluar ya, Pak? Kalau saya di rumah misalnya kawan-kawan Bang Firdaus nanti
kita makan di rumah ya, masak asam pedas. Saya tanya lo berapa orang? Kurang lebih 100. Tak sanggup saya kok 100. Saya bilang kok 20-30 orang oke lah. Kecuali kok ada acara yang memang udah dijadwalkan gitu ya. Tapi kalau hanya ngumpul-ngumpul itu sampai 100 orang, selap tuh yang masak bisa pingsan ya. Jadi Minaselwa ini kan berasal di suatu kampung kecil di Bima itu, namanya Kampung Sumbawa. Mulai dari itu dulu nenek moyang dulu. Nah, sekarang diteruskan oleh generasi dari generasi, diteruskan sampai sekarang. Nah, jadi masuknya di Kalimantan Selatan itu bersamaan dengan masuk kami, cuman baru dipopulerkan pada tanggal 14 Maret tahun 2021 baru dipopulerkan. Oke, Ibu Ramlah, PTI yang berasal dari Bima, beserta pemimpinnya Pak Muhammad Yasin juga berasal dari Bima, sehingga di Kalimantan Barat orang berdua inilah yang mempopulerkan masuk ke dalam organisasi NTB Kalimantan Barat. Ayam pansu atau manuk pansu adalah sebuah hidangan yang disiapkan dengan memasak daging ayam di dalam sebuah bambu dan diisi air yang kemudian akan menjadi kuah. Bahan penyedap dengan daun tapioka atau tanaman kapasa atau daun singkong. Kemudian dapat dimakan bersama dengan ayam yang telah dimasak tersebut. Asal muasal ayam pansu tidak diketahui, namun suku Iban dan Bidayu dari Barat Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau selalu menyiapkan hidangan tersebut pada hari-hari perayaan manapun, khususnya gawai Dayak atau perayaan hari masa panen. Memasaknya menggunakan bumbu yang agak besar atau tebal yang disebut dengan kuri. Beda dengan bulu untuk buat lemang. Karena bulunya cukup besar dan tebal, maka bagian luar kulit bambu tersebut dikupas agar tidak terlalu tebal, dimasak dan agak mudah menjadi masak. Ikan arsik bagi masyarakat Batak merupakan sebuah media yang sangat penting karena ikan arsik menjadi sebuah simbol dari kebahagiaan dan harapan daripada kehidupan orang Batak. Kalau untuk acara adat, ikan arsik ini merupakan sebuah peralatan adat yang sangat penting. Artinya dalam hampir semua acara adat itu ikan mas arsik ini harus ada. Nah, untuk bahan-bahan pembuatannya tentu yang paling utama adalah ikannya. Biasanya yang digunakan adalah ikan mas. Kemudian karena ini juga kalau kita lihat dari warnanya ya, agak kekuningan, tentu akan menggunakan kunyit ya. Dan
bahan-bahan bumbu-bumbu masak biasa seperti lainnya. Namun untuk ikan arsik ini ada beberapa bumbu khusus yang khas Batak. Antara lain ada namanya asam glugur, kemudian juga ada namanya andaliman. Nah, bumbu-bumbu khusus inilah yang membuat berbeda dengan masakan ikan di daerah-daerah lain. Kalau kita bicara mengenai papeda ini merupakan satu makanan yang dia bersifat makanan tradisional. Bahan-bahannya itu terdiri dari sagu. Papeda dibuat dengan sederhana setelah diolah menjadi suatu tepung, kemudian dicampur dengan air sedikit, dikasih dengan air panas, kemudian diputar-putar, dia jadinya seperti lem ya. Kayak kalau seperti lem. Makanannya juga dia harus dimakan dengan ada colo-colo berarti dengan ikan. Kemudian ada juga dipakai dengan kuah ikan kuning. Nah, kalau papeda sendiri di Maluku ini bukan makanan yang memang sifatnya untuk acara-acara. Tapi papeda itu dijadikan makanan sehari-hari. Ya, masalah babi guling ini adalah makanan khas Bali yang bahan bakunya itu terdiri dari babi yang beratnya ya antara 15 sampai 30 kilo. Nah, kemudian bagi masyarakat Bali ini sudah tradisi dari mungkin dari ribuan tahun ya. Nah, ini adalah dimanfaatkan pertama untuk hidangan lah, jelas hidangan dalam acara-acara pesta, baik pesta pernikahan, kemudian ulang tahun yang namanya weton. Bukan, kalau orang Bali itu bukan berulang tahun dia, tapi wetonan ya. Berikutnya itu adalah untuk kepentingan yatnya upacara keagamaan. Ada suatu sajen yang harus dilengkapi dengan babi guling. Penamaan bubur Manado itu kalau di daerah Minahasanya itu disebut tinutuan, tapi pada umumnya di Minahasa dan kota Manado dan kota-kota yang lain di sekitar Sulawesi Utara mereka namakan itu bubur Manado hingga keluar daerah Sulawesi Utara. Kalau penyajian bubur Manado itu kapan saja ketika ada perkumpulan keluarga berkumpul atau kerabat atau sanak saudara datang berkumpul, mereka kadang-kadang menyajikan hidangan itu yaitu tinutuan atau bubur Manado. Kalau bahan-bahan dari tinutuan atau bubur Manado itu ada berasnya, ada umbiannya, ada labu kuningnya,
atau orang Minahasa katakan itu labu kuning, peringgi. Lalu ada daun khas daerah Minahasa namanya daun gedi. Gerabek itu sebutannya orang kampung dahulu ya. Ya kalau bahasa sekarang megulai ya bahasa nasionalnya gitu. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya ya terbuat dari kambing. Karena zaman dahulu kala kambing itu sangat melimpah ruah. Nah biasanya tradisi merabek itu sendiri biasanya kalau orang-orang hajatan, baik itu sunatan, kawinan, pindah rumah, mau selamatan haji, itu biasanya motong kambing. Nah orang kampung diundang untuk memberikan doa selamat dan lain sebagainya. Jadi kesebutnya yuk makan rabeg katanya bahasa gitu. Rabeg yang ada di Pontianak ini karena bahan baku salah satu bahan bakunya tidak ada buah sariang, sehingga ya inilah begini modelnya. Itu dimakannya ya itu biasa dengan nasi, dengan sambelan namanya. Ya kuahnya seada-adanya di sini gitu itu. Biasanya kalau dulu nyajikannya pakai zaman dahulu kalanya pakai batok itu Pak ya, batok sudah dibersihin, batok tempurung kelapa itu, atau pakai nasinya juga pakai daun ditekor kayak gitulah. Tengah malam hebat deh, lagi senyap-senyap. Barongko itu makanannya itu kalau boleh saya afiliasikan ya. Kalau di Kalimantan Barat itu dia mirip-mirip dengan Nagasari. Nah, jadi dia bahannya itu pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Makanan ini dari dulunya, dari awal sejarahnya memang sudah menjadi makanan bangsawan Bugis yang ada di misalkan kayak di kerajaan Goa gitu kan. Nah ini menjadi makanan pencuci mulut dari kalangan raja-raja dulunya, dan alhamdulillah bertahan masih sekarang, masih diwariskan kepada anak cucunya.